Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Matulukin FIA. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana menghubungkan HTTP dengan ROS. Bagi yang pertama, yaitu kita buka VS Code. Karena ini file saya yang lama, saya akan buka new window. Kita tunggu. Kita close file yang lama, lalu kita buka new window. Lalu kita view untuk membuka command field, itu pilih Flutter new project. Jadi kita pilih yang application karena kita membuat aplikasi. Itu kita memilih folder di mana untuk kita menyimpan. Jadi saya memilih folder saya sendiri, yaitu di semester 6. Jadi itu kita bikin Flutter kita tunggu karena akan memilih project kita. WS choose the output. Selanjutnya kita tunggu lagi. Flutter create dan backup override. Kita tunggu sampai semuanya siap. Oke, ini sudah siap projectnya. Di menu library yaitu sudah terdapat main.dat yang merupakan bawaan dari project otomatis. Filenya itu ada menu dart tool dengan file itu, dan juga ada menu ID dengan file tersebut, juga ada Android filenya, yaitu ada iOS. Ini ada library tadi yang berisi main.dat, dan yaitu ada Linux, dan yaitu ada Mac OS. Selanjutnya itu ada test, dan ada web, dan juga ada Windows. Kita buka pada menu main.dat yang akan kita gunakan kali ini. Jadi selanjutnya yaitu kita akan menambahkan dua file, yaitu ada contoh post.dat dan post result.dat. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai isi dari main.dat. Yang pertama yaitu ada import package yang digunakan untuk mengimpor paket material.dat yang berisi widget dan tema. Selanjutnya yaitu ada voidman yang digunakan untuk eksekusi aplikasi dan menjalankan aplikasi dan mengambil widget root, yaitu main app. Selanjutnya yaitu ada kelas main app yang merupakan extend dari class widget, yang berarti bahwa widget ini tidak memiliki state yang bisa dirubah. Selanjutnya yaitu ada build
yang digunakan untuk membangun widget yang akan ditampilkan, yaitu selanjutnya ada return material app yang digunakan untuk mengatur beberapa properti penting untuk aplikasi seperti title, theme, dan home. Title sendiri yaitu judul, theme yaitu merupakan tema dari aplikasi. Selanjutnya itu ada home yang merupakan widget yang akan ditampilkan pada home screen. Selanjutnya yaitu ada class myContact yang merupakan extend juga dari stateful widget. Dalam class myContact sendiri yaitu ada counter yang merupakan variabel untuk menyimpan jumlah klik tombol. Setelah itu ada increment counter yang digunakan untuk menambah nilai counter dan memanggil set state untuk memberitahu bahwa sandbox state telah berubah dan widget harus dituang ulang. Selanjutnya yaitu ada widget build. Dalam widget build sendiri yaitu ada return scaffold yang merupakan widget yang menyediakan struktur dasar halaman. Di dalam scaffold sendiri yaitu ada app bar, yaitu bila aplikasi di bagian atas halaman, yaitu ada background color yaitu yang mengatur background latar belakang app bar. Selanjutnya yaitu ada title yang berisi judul dari app bar itu sendiri. Ada bagian body yaitu bagian utama halaman yang berisi widget lainnya, yaitu terdapat kolom yang mengatur widget tilt secara vertikal. Selanjutnya yaitu ada main axis element yang mengatur posisi tilt di sepanjang sumbu utama vertikal. Selanjutnya yaitu ada tilden yang merupakan daftar widget yang akan ditampilkan pada kolom. Selanjutnya ada teks yang merupakan widget teks sederhana. Selanjutnya ada teks juga yang menampilkan nilai counter dengan gaya teks dari tema yang akan diatur. Selanjutnya yaitu ada floating action button yang merupakan tombol aksi melayang yang terletak di sudut kanan bawah. Dalam floating action button yaitu terdapat on press yaitu merupakan fungsi yang dipanggil saat tombol ditekan. Yang kedua ada tooltip, teks yang muncul saat tombol ditahan. Yang ketiga ada child, yaitu icon yang ditampilkan tombol. Selanjutnya yaitu ada contoh post bar. Ada contoh post bar yang pertama itu ada judul baris pertama itu ada import package yang digunakan untuk mengimpor paket material dari material.dat dan juga model post reset model dari file post reset model.dat. Selanjutnya yaitu ada void main fungsi main yang merupakan titik awal fungsi aplikasi runUp yang menjalankan aplikasi dan mengatur widget root dari contoh post state. Jadi itu ada class contoh post state yang merupakan extend dari stateful widget. Itu selanjutnya ada create state yang merupakan
tipe datanya post result model menunjukkan bahwa variabel ini dapat bernilai 0. Contohnya yaitu ada build yang merupakan metode untuk membangun UI pada halaman tersebut. Selanjutnya ada materi markup merupakan widget yang membungkus aplikasi dan mengupload beberapa objek penting. Selanjutnya ada scaffold yang merupakan widget yang menyediakan fitur halaman dasar. Selanjutnya ada app bar yang merupakan pilihan aplikasi bagian atas halaman. Selanjutnya ada title yang merupakan teks judul yang ditampilkan di app bar. Selanjutnya body bagian utama halaman yang berisi visual lainnya. Center widget yang memusa kantilnya. Selanjutnya ada kolom yang merupakan widget yang mengatur tujuannya secara vertikal. Selanjutnya ada main access element yang mengatur posisi tab di sepanjang sumbu utama. Selanjutnya ada children yang merupakan daftar widget yang akan ditempatkan pada kolom. Selanjutnya ada text yang merupakan menampilkan hasil permintaan post jika post result model tidak nol menampilkan data dari model, jika nol menampilkan tidak ada data. Selanjutnya yaitu ada elevate button. Elevate button merupakan tombol yang digunakan untuk mengirim permintaan post ke API. Di dalam elevate button yaitu ada on press yang merupakan fungsi yang dipanggil saat tombol ditekan memanggil metode hubungkan API dari post result model dengan parameter tono dan mahasiswa, kemudian menggunakan nilai then untuk menerima hasil dan memperbarui state dengan state sehingga UI diperbarui dengan data baru. Setelah itu kita masuk terminal yaitu dengan mengetikkan flutter pubget. Setelah resolving selanjutnya berhasil available semua, lalu kita masuk di pub speech.yml, lalu kita mengganti pada line yaitu menambahkan pada line password kita menambahkan http /2.0.13.4. Setelah itu lanjut pada penjelasan post result model. Pada post result model sendiri yaitu terdapat import package, ada dua. Yang pertama .convert yang digunakan untuk mengimpor package untuk mengonversi antara objek dart dan JSON. Yang kedua itu ada import package HTTP yang digunakan untuk melakukan berbagai jenis permintaan HTTP seperti get, post, put, dan delete. Selanjutnya itu ada class processor model yang mendefinisikan model data untuk menyimpan informasi dari hasil permintaan API. Di dalamnya terdapat ID, name, job, default pada yang digunakan untuk menyimpan informasi dari hasil permintaan API. Selanjutnya yaitu ada konstruktor, yaitu konstruktor processor model dengan parameter yang diperlukan yaitu reference. Konstruktor ini digunakan untuk menginisialisasi objek post result model dari data yang diterima. Selanjutnya yaitu ada factory method yang digunakan untuk membuat instance post result model dari peta map atau JSON. Dalamnya sendiri terdapat create post result, yaitu mengambil peta atau map sebagai parameter dan mengembalikan pada objek post result model. Di dalamnya terdapat ID, name, job, date, app yang digunakan untuk menyimpan data yang diekstraksi dari peta JSON ke dalam instance post result model. Setelah itu yaitu terdapat static
metode statik. Metode statik hubungan API, metode statik yang digunakan untuk mengirim permintaan POS ke API, yang di dalamnya terdapat string name dan juga string job yang merupakan parameter yang akan dituliskan ke API. Selanjutnya yaitu ada URL yang akan dihubungi API. Selanjutnya yaitu ada variabel response yang di dalamnya terdapat name dan job yang mengirim permintaan POS ke API. Selanjutnya itu ada variabel JSON object yang mengubah respon JSON dari API menjadi peta map dart. Selanjutnya yaitu ada return POS result model yang membuat instan POS result model dari peta JSON dan mengembalikannya. Pada POS result model ini yaitu untuk menangani hasil dari permintaan POS ke API. Kelas ini memiliki properti untuk menyimpan data, class vector untuk inisialisasi, vector method untuk membuat instan dari peta JSON, dan metode statik hubungan API untuk melakukan permintaan POS dan mengembalikan data yang diproses sebagai objek POS model. Selanjutnya kita akan mencoba untuk run. Itu kita tunggu sebentar. Setelah itu ini tampilannya, yaitu setelah itu kita submit maka akan keluar